Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani, tetap semangat di dalam mengikut Tuhan sekalipun tantangan, masalah banyak, tetapi kita tidak pernah akan kekurangan tuntunan daripada Tuhan. Pesan-pesannya akan membawa kita sampai pada tujuan yang daripada Tuhan. Baik Ibu Bapak, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah bangun otot spiritualmu. Ya, sudah beberapa minggu kita diingatkan terus ya Ibu Bapak bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya peperangan. Ya, dan peperangan itu terjadinya itu di dunia ini, di bumi ini, di tempat kita berpijak Ibu Bapak, di dunia ini. Dan dunia ini saat ini mereka itu sedang giat-giatnya itu mereka memamerkan ya, memamerkan apa? Entah itu memamerkan kekuatannya, memamerkan kemampuannya, memamerkan apa yang dia punya. Jadi dunia itu sedang bersaing. Mereka itu sedang kalau istilahnya kalau zaman sekarang istilahnya tuh flexing ya. Jadi kita tahu ya yang namanya flexing. Mereka itu sedang flexing, sedang menunjukkan nih siapa yang terhebat gitu ya. Punya mobil mewah, flexing gitu ya. Punya kekayaan, flexing gitu ya. Kekayaan yang berlimpah-limpah. Punya apa yang mewah-mewah, di flexingin. Termasuk body, di flexingin. Otot, di flexingin gitu. Supaya apa? Supaya mereka mengakui. Supaya mereka menerima demi sebuah pujian. Itu juga sama Ibu Bapak tidak jauh dengan kondisi di kota Efesus pada waktu itu. Dengan begitu terjadinya maraknya ada pengajaran-pengajaran sesat gitu ya. Mereka juga sedang mengalami yang namanya krisis iman, krisis moral. Mereka masih flexing gitu. Flexing dengan apa yang dia punya. Ada yang flexing dengan kemewahan dia, dengan tampilan baju-baju mereka gitu ya. Nah Ibu Bapak, kita sebagai anak Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan, kita tidak dipanggil untuk memfleksingkan seperti orang dunia yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Tetapi kita bisa flexing dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita flexing nih ya, karena hasil dari sebuah kita membangun otot spiritual kita. Baru kita bisa flexing. Tanpa kita bangun otot spiritual kita, sepertinya rada susah gitu Ibu Bapak. Contoh, karena kita sudah punya membangun otot spiritual kita, maka kita bisa flexing nih dengan kasih. Kita bisa flexing iman kita. Yang tadinya mungkin kita, rada susah nih untuk mengampuni. Tetapi karena kita latih otot rohani kita, maka kita limpah, ternyata bisa ya saya mengampuni. Dan orang bisa melihat, kok di tengah-tengah kondisi seperti kayak gini, dia masih bisa ya mengampuni. Dalam kondisi yang sepertinya keadaan dunia yang hancur seperti ini, kok dia masih bisa tetap kuat. Nah itu artinya kita sedang flexing karena ada sebuah latihan dari otot spiritual kita. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius ya, ayat yang mendasarnya 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah ini sebuah nasihat yang disampaikan dari Paulus kepada Timotius anaknya dalam kondisi yang seperti kayak begini itu, yang begini ini, ayo tidak ada jalan lain kecuali kamu melatih manusia rohaninya, otot rohaninya supaya bisa Supaya bisa menunjukkan nih bahwa kamu adalah prajuritnya Tuhan, bahwa kamu adalah saksinya Tuhan.
Jadi dengan flexing, dengan menunjukkan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah Ibu Bapak, beberapa tahun yang lalu Ibu Bapak saya pernah tinggal di sebuah di rumah itu berdekatan dengan tempat latihan bela diri ya, bela diri judo gitu ya. Terus ada juga di situ tempatnya sama itu ada atlet yang binaraga Ibu Bapak. Nah si atlet binaraga ini ya, kalau dia sudah latihan gitu langsung dia tuh flexing gitu ya. Tunjukin ototnya. Jadi waktu flexing itu dia sedang menunjukkan nih hasil kerja saya latihan yang berjam-jam gini terbentuklah otot saya, hasil jerih payah saya. Waktu dia lagi masuk dalam perlombaan itu ada sebuah kriteria bahwa dia menang, dinyatakan menang waktu dia flexing, waktu dia menunjukkan. Hal itu pun sama Ibu Bapak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan waktu kita apa? Nih hasil saya ikut Tuhan, hasil saya dilatih sama Tuhan ya. Yang bertahun-tahun kayak begini, saya mau tunjukkan iman saya. Saya mau tunjukkan kasih saya mau tunjukkan penguasaan diri saya. Dan satu hal Ibu Bapak, ketika mereka lagi flexing kayak gitu ya, ditunjukin itu artinya apa? Mereka itu sedang melemahkan kekuatan lawan. Para binaragawan kan tunjukin, itu otot-otot yang sudah bangun itu untuk apa? Untuk melemahkan mental dari para lawan mereka. Begitu mereka lihat, wow, dia punya otot yang begitu tebal. Bisa terjadi, mulai musuhnya, mulai down, mulai kalah. Nah ini juga yang harus kita pahami Ibu Bapak ketika kita tunjukkan. Nih apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang sudah bangun dalam kehidupan kita. Saya percaya Ibu Bapak, iblis akan gemetar. Wahyu 12 ayat yang ke-11 dikatakan apa coba? Dan mereka mengalahkan dia dan darah anak domba oleh perkataan kesaksian mereka. Nah ini Ibu Bapak, waktu kita tunjukin, menyatakan ada sebuah flexing yang namanya itu flexing rohani yang sehat. Di sini kita sedang mengalahkan kekuatan dari musuh. Ibu Bapak pernah dengar ada banyak kesaksian-kesaksian yang begitu mempermalukan si musuh. Karena apa? Nyatakan kemuliaan Tuhan waktu dia memamerkan betapa hebatnya Tuhan yang sudah membentuk kehidupannya. Jadi jangan sampai kita lupa, waktu kita mau memamerkan, menyatakan kemuliaan Tuhan, satu hal yang harus kita pahami, kita harus bangun Ibu Bapak, bangun otot spiritual kita. Nah ya kemarin kita sama-sama belajar bagaimana kita harus membangun otot spiritual ya. Nah otot spiritual yang sehat tidak dapat dibentuk dari segala hal yang masuk. Kita harus punya kemampuan untuk menyeleksinya. Jadi enggak sembarangan Ibu Bapak. Ada yang masuk, kita harus punya kemampuan untuk bisa menyeleksinya. Tidak semua harus kita makan ya. Kemudian yang kedua, otot spiritual yang sehat dibentuk melalui keputusan untuk bertindak. Ya, kita udah tahu nih kebenaran, tapi pada saat kita dengar dan mau melakukan perintahnya, maka disitulah terjadi yang namanya perubahan. Ada otot-otot yang terbentuk pada waktu kita tahu dan kita kemudian melakukannya. Memang tidak mudah Ibu Bapak, namun disinilah kita mau belajar Ibu Bapak untuk benar-benar mau mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan supaya otot spiritual kita itu bertumbuh berkembang ya. Pagi hari ini Bu Bapak saya akan menambahkan dari sisi yang lain bagaimana supaya kita bisa membangun otot spiritual kita ya. Poin yang pertama adalah otot spiritual yang sehat dibentuk karena menyadari adanya hal yang lebih baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang ya. Jadi dia harus menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau dia sadar, dia akan tahu, wow
ini saya tahu ini sesuatu yang baik, maka saya akan membangun otot spiritual saya untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ayat ini tidak bilang udahlah gak usah olahraga gitu. Bukan Ibu Bapak. Tidak menolak yang namanya kita tetap harus berolahraga. Tetap harus beraktivitas gitu ya. Tetapi satu hal di sini kita sama-sama mau belajar bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi. Ada sesuatu yang lebih berguna, yaitu perkara hal ibadah. Latihlah dirimu beribadah karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ada sesuatu yang lebih dari sekadar baik, dari sekadar rata-rata. Ibu Bapak, kita harus menyadari Ibu Bapak kalau Tuhan panggil kita, ya Tuhan sudah pilih kita itu, Dia tidak rancangkan kita sebagai seorang prajurit yang rata-rata. Sebagai prajurit yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang sama gitu dengan prajurit-prajurit yang lainnya. Ada memang prajurit-prajurit Tuhan banyak. Tetapi yang Tuhan mau adalah prajurit-prajurit yang berkualitas. Di mana dia punya poin yang lebih gitu ya. Di mana dia bisa tahu bagaimana dia memakai kuasa, memakai otoritas. Itu yang Tuhan inginkan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Joel Osteen mengatakan bahwa Tuhan tidak mencipta siapapun untuk menjadi biasa-biasa. Dia tidak membuat siapapun menjadi orang biasa. Enggak Ibu Bapak, kita dicipta menjadi seorang prajurit yang tidak biasa-biasa. Nanti saya akan tunjuk siapa di tokoh Alkitab yang tadinya dia biasa, tetapi ketika menangkap ada sesuatu yang lebih baik lagi, dia mau mengambilnya Ibu Bapak. Ya, Tuhan menaruh kebesaran di dalam dirimu. Nah ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mau kejar Ibu Bapak. Supaya kita bergairah, supaya kita mau membangun otot spiritual kita. Sayangnya Ibu Bapak, ketika Tuhan udah nyatakan bahwa kita adalah prajurit-prajurit yang bukan yang biasa-biasa. Tapi nggak sedikit yang merasa udahlah cukup saya mah di sini aja. Cukuplah. Pokoknya mah saya sudah tidak melakukan dosa. Cukup saya sudah ikut bergereja. Cukup saya sudah ikutan komsel kayak gitu. Oh enggak. Ada seorang tokoh Ibu Bapak di mana dia terpacu untuk melatih otot rohaninya Ibu Bapak. Yaitu siapa Ibu Bapak? Yaitu enggak jauh-jauh dari pesan Tuhan yang minggu lalu. Di dalam 2 Samuel 10 ya ayat yang ke-7 yang ke-8 itu tentang Yoab. Jadi ceritanya pada waktu itu Ibu Bapak, Yoab itu kan diutus sama Daud itu untuk menyerang. Pada waktu itu menyerang orang-orang Aram, orang-orang Amon yang pada waktu itu mengepung Daud pada waktu itu. Maka diutuslah panglima tentara yaitu Yoab. Yoab diutus karena Daud percaya bahwa dia adalah panglima yang dapat diandalkan. Tapi Ibu Bapak, kejadian ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Yoab menjadi seorang panglima yang begitu gagah perkasa, yang begitu beraninya menyerbu. Tidak Ibu Bapak. Ada satu hal yang menghantarkan Yoab sehingga dia mampu untuk menghadapi orang-orang Aram pada waktu itu yang membuat dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa ya. Kita lihat ayatnya itu di dalam 1 Tawaris 11 ayat yang ke-6. Ini hal yang menghantarkan
Yoab ya. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dulu, maka ia menjadi kepala. Jadi ini Ibu Bapak di dalam 1 Tawarikh ini satu kejadian di mana Yoab itu menangkap bahwa ada sesuatu yang lebih dari prajurit. Padahal pada waktu itu ada prajurit-prajurit yang lain. Suku-suku dari bangsa Israel juga pada waktu itu berkumpul. Pada waktu itu Daud waktu itu mau mengepung Yerusalem, tetapi si Yerusalem itu dikuasai oleh orang-orang Yebus. Dan Daud berkata gini, siapa yang mau memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan akan menjadi pemimpin. Banyak tahu informasi ini, tetapi hanya satu pribadi yaitu Yoab yang berani maju terlebih dahulu. Dia tanggalkan yang namanya resiko. Mungkin itu resikonya cukup besar. Tetapi dia melepaskan. Dia menyadari bahwa ada sesuatu nih yang lebih di atas rata-rata. Yaitu apa? Dia menjadi kepala dan memang terbukti. Terbukti akhirnya Yoab diangkat menjadi panglima tentara pada waktu itu. Ini adalah sebuah proses Ibu Bapak. Yoab menyadari bahwa tahu ada sesuatu yang lebih baik, maka ketika ada suatu pertempuran yang disampaikan oleh yang terjadi pada waktu itu mengepung Yerusalem, di sanalah Yoab bangun. Dia tahu bukan pada waktu dia tiba-tiba jadi panglima tentara pada waktu itu, tetapi pada waktu sebelum-sebelumnya ada pertempuran di mana pada waktu itu Yoab mengambil sebuah keputusan, ini waktunya bagi dia, saatnya untuk dia membangun keberanian dia, membangun otot kepercayaan dia kepada Tuhan. Di saat orang-orang lain, di saat prajurit-prajurit yang lain, dia mungkin hanya merasa aman, merasa selamat, itu berada di barisan belakang. Bagi mereka itu terbaik. Tetapi bagi yang namanya Yoab menyadari bahwa untuk maju ke medan peperangan, berada di depan, itu mempunyai nilai yang lebih baik Ibu Bapak. Dan kita bisa lihat Ibu Bapak, ketika saya pengen tahu Ibu Bapak, di dalam 2 Samuel 10 ayat yang ke-9, coba dilihat, dikatakan apa ya. Ketika Yoab melihat, nih 2 Samuel ini, kondisi Yoab itu sudah jadi panglima tentara ya. Kalau tadi dia dalam 1 Tawarikh itu, si Yoab itu masih dalam proses, dia sedang membangun otot rohaninya. Nah ini prosesnya itu sudah berlangsung Ibu Bapak. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Nah kita di sini bisa melihat Ibu Bapak, ada sebuah kata kita mau tunjukkan gitu ya bahwa benar Yoab itu sudah membangun otot spiritualnya itu dari cara apa? Dari cara dia melihat. Cara melihatnya di sini itu bukan edo lagi, bukan hanya sekedar dia tahu itu ada orang-orang Aram, ada orang-orang yang mau menyerbu dia. Tapi ketika saya lihat ternyata Yoab ini memang dia sudah membangun otot rohaninya itu sehingga Yoab berkata melihatnya itu dengan yang artinya itu ra'ah. Dia melihat dengan memahami bahwa ada sebuah visi yang daripada Tuhan yang harus dia kerjakan. Ibu Bapak, kalau yang namanya ra'ah itu Ibu Bapak tidak terbentuk berbeda dengan edo. Kalau yang namanya ra'ah itu dia artinya menunjukkan bahwa ada sebuah hubungan yang begitu intim. Menunjukkan bahwa dia sedang membangun, ada sesuatu yang dibangun di dalam kehidupannya, keintiman. Dia bangun sehingga apa? Yang dia tunjukkan itu bukan apa? Bukan sesuatu yang patokannya kepada orang lain,
Dia sedang menunjuk pada dirinya sendiri. Aku mau serius. Aku mau bangun diriku. Patokannya itu pada diri sendiri. Apa sih? Apakah saya sudah lebih baik? Enggak dari cara saya melihat. Apakah saya sudah lebih berubah? Enggak. Jadi patokannya pada diri sendiri. Dan Yoab melakukannya dengan begitu keseriusan Ibu Bapak. Di sini kita bisa melihat Ibu Bapak ada sebuah yang Yoab lakukan ketika dia bisa melihat ada sesuatu yang lebih baik. Dia bangun otot spiritualnya. Jadi dia begitu serius dengan apa yang menjadi panggilannya. Jadi kita sebagai prajurit-prajurit, kita tidak bisa main-main lagi Ibu Bapak. Memang kita prajurit tetapi kita harus tunjukkan keseriusan kita. Kadang saya waktu kalau tidur gitu ya Ibu Bapak, kalau tidur saya suka bilang gini, Tuhan saya pengen gitu ya, Tuhan bicara gitu sama saya gitu ya. Berbicaralah lewat mimpi gitu ya. Saya pengen tahu Ibu Bapak, saya mendapatkan sebuah pembelajaran gitu ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan gitu kepada saya itu untuk sebuah kehidupan, untuk serius itu sebagai panggilan Kristus gak bisa main-main Ibu Bapak. Pada waktu itu saya bermimpi gitu ya, saya tuh punya anak ayam pada waktu itu, kemudian saya titipin gitu ya, sama seseorang gitu ya, sama seseorang. Saya titip ya ini sebentar aja. Nah udah gitu ketika saya yang namanya sebentar tuh artinya enggak lama gitu. Waktu saya mau mengambilnya saya tanya, mana punya saya anak ayam saya. Saya kaget Ibu Bapak, anak ayam itu mati dicekik gitu sama dia. Saya bilang kamu jahat, bilang kayak gitu. Itu kan punya saya. Nah dari situ Ibu Bapak saya belajar merenungkan Tuhan apa sih maksud dari semuanya ini. Tuhan ajarkan bahwa bagi yang namanya musuh itu tidak ada yang namanya sebentarlah mengecap, sedikitlah mengecap. Gak bisa Ibu Bapak. Musuh akan selalu cepat mengambil bagian ketika kita lengah. Jadi tidak ada istilahnya sebentarlah, cobain aja lah, sedikit aja. Gak ada Ibu Bapak. Jadi betapa Tuhan mengajarkan bahwa kita memang sebagai prajurit-prajurit Tuhan itu memang harus serius. Tidak ada tempat, jangan sampai ada kesempatan untuk iblis, untuk musuh itu mengambil celah dalam kehidupan kita. Kita tahu untuk waktu-waktu ini, untuk saat-saat hari ini, pengajaran-pengajaran sesat, paham-paham dari dunia. Kalau kita sedikit saja lengah, gak paham, kondisi kita tidak terbangun, itu akan bagi iblis itu wah ini mah santapan mudah sekali untuk mematikan, untuk menghancurkan. Nah Ibu Bapak, dari pesan ini, dari poin ini, mari kita sama-sama terus bangun otot spiritual kita. Karena kita tahu ada sesuatu yang Tuhan sediakan lebih baik lagi untuk kita. Poin yang pertama itu yang saya mau bagikan. Yang kedua Ibu Bapak, bagaimana kita supaya kita punya otot spiritual yang tangguh gitu ya. Yang kedua adalah otot spiritual yang sehat itu dibentuk dari latihan beban. Ayatnya itu diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Otot spiritual yang sehat itu dibentuk dari latihan beban, Ibu Bapak ya. Jadi kita tahu bahwa otot itu adalah jaringan yang penting di dalam kehidupan kita yang fungsinya itu untuk menggerakkan. Dan otot itu bisa membesar atau bisa mengecil tergantung dari seseorang dengan aktivitasnya. Nah prinsip ini juga ditanamkan Ibu Bapak dalam kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Ada yang namanya kalau ototnya itu mau tebal, mau keluar itu
harus dikasih beban, harus dikasih tekanan. Seperti seorang atlet, harus dikasih tekanan. Kalau tekanannya itu dia terima, dia latih, maka si otot itu akan terbentuk. Dan kita tahu ya kalau misalkan di dunia perolahragaan ada yang namanya beban-beban yang datangnya itu dari luar ya. Waktu kita olahraga mungkin ada namanya barbel gitu ya. Bisa untuk melatih otot kita. Nah itu beban yang dari luar juga sebagai anak Tuhan itu juga bisa bentuknya itu mungkin datangnya itu dari luar. Ada yang mungkin yang namanya ya masalah dalam pekerjaan lah, atau mungkin masalah anak lah, masalah kesehatan, bentuknya itu dari luar datangnya itu. Tetapi semuanya itu dipakai sama Tuhan itu untuk membentuk otot dari spiritual kita. Timotius pada waktu itu ditaruh dalam kondisi yang tidak baik pada waktu itu. Kota Efesus tidak baik pada waktu itu. Ada pengajaran-pengajaran yang berusaha menyesatkan jemaatnya, mungkin ada juga yang menyimpang, ada yang kandas pada waktu itu. Tetapi dari beban-beban yang dia terima pada waktu itu membuat Timotius itu terpacu, Ibu Bapak. Memacu dia untuk apa? Untuk menjadi teladan. Supaya menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi beban yang dari luar itu bisa dipakai sama Tuhan untuk melatih dari Timotius, untuk memunculkan, untuk mengeluarkan kualitas dalam kehidupan dia, kualitas kasihnya, kualitas kesuciannya, kualitas kasihnya, kualitas dari tingkah lakunya. Dipakai itu beban yang dari luar itu. Tetapi ada juga yang beban itu datangnya itu tidak dari luar, tetapi dari diri kita sendiri, beban kita sendiri. Contoh kalau misalkan kita olahraga, berat badan kita bisa dipakai untuk melatih diri kita. Contohnya ada yang push up, ada yang sit up, itu untuk membentuk otot kita. Nah dalam kehidupan kita, beban yang internal itu bisa bentuknya itu mungkin masih ada yang namanya kedagingan, ego, hawa nafsu. Itu bisa dipakai sama Tuhan untuk membentuk otot spiritual kita. Dengan cara apa? Dengan cara pada waktu dia angkat ya, barbel itu, beban itu dalam diri kita, itu dia mungkin berat, rasanya nggak kuat gitu. Dan mungkin badannya itu sakit-sakit. Karena ada bagian dari serat-serat si ototnya itu yang dirobek, yang disobek. Dalam kondisi ini Ibu Bapak, kita harus menyadari dan kita harus punya punya sikap gitu untuk menyikapi gitu ya Pak, menyikapi beban yang datangnya dari luar itu maupun dari diri kita itu dengan benar. Karena kalau kita tidak menyikapinya dengan benar, beban bisa akan membuat seseorang itu tidak berhenti untuk berlatih, berhenti untuk mengikut Tuhan. Karena saking beratnya, karena saking capeknya, saking sakitnya. Apalagi kalau misalkan beban itu masih bergumul di dalam diri kita. Ya kegodaan, ya keinginan, ya hawa nafsu. Nah itu yang harus kita pahami. Beban bisa membuat seseorang, anak-anak Tuhan itu bisa berhenti stuck. Karena terlalu sakit, udahlah nyerah deh. Terlalu capek, terlalu gak kuat gitu. Tetapi Ibu Bapak, kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasanya itu ya, kita dimampukan untuk menanggung beban dari dalam maupun dari luar. Tuhan sudah perlengkapi kita. Nah, perkara Tuhan memakai beban itu tidak jauh Ibu Bapak dari pembentukan pada waktu itu juga Daud. Daud dibentuk Ibu Bapak. Sebelum dia bisa mengalahkan Goliat, dia dibentuk terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan bagaimana dia harus mengalahkan
serigala-serigala pada waktu itu. Tuhan latih dari perkara-perkara yang kecil. Yang artinya pada waktu dia terlatih dalam hal-hal yang kecil, dia menyadari bahwa satu saat dia akan mengalami yang namanya bisa untuk mengalahkan Goliat pada waktu itu. Karena dia melatih dari hal-hal yang beban yang kecil terlebih dahulu. Jadi jangan kita takut dengan adanya beban, atau jangan sampai kita menghindari, udahlah gak maulah menghindari. Ini mah terlalu berat, ini mah tidak. Tuhan bilang gini, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Sesuai sama ukuran yang daripada kamu. Ya, kita sama-sama mau belajar gitu ya, bagaimana di dalam 1 Timotius yang 4 ayat yang ke-10 ya, tentang berjerih lelah dan itu ya. Nah, dan berjuang. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ya, jadi ada 2 kata ini tidak bisa dipisahkan Ibu Bapak, harus bersama-sama. Ada yang namanya jerih payah, capek. Namanya prajurit yang tangguh itu bukan berarti dia tidak pernah capek, ada capek. Tetapi yang tangguh itu walaupun dia capek, dia tetap maju. Ya. Berjerih payah dan berjuang. Jadi harus bersamaan. Berjerih payah di sini artinya itu Ibu Bapak di sini ya. Kopiao itu artinya bekerja dengan lelah, capek sekali ya. Kalau yang namanya berjuang itu namanya bahasa aslinya agoni somai. Artinya dia bertarung dengan hebat. Nah, 2 hal ini Ibu Bapak, ketika kita mau menyadari, kita mau bangun, kita tidak bisa istilahnya santai lah baru terbangun otot rohani kita. Harus ada yang namanya berjerih payah dan berjuang, bergelut sampai kita akhirnya terbentuk otot spiritual kita Ibu Bapak. Ya. Paulus ya menggabungkan kedua kata kerja tersebut itu ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa memenangkan pertandingan dan tetap tahan banting. Oleh karena itu Bapak, seperti diibaratkan seperti seorang pelari maraton ya. Dia mungkin sudah berlari begitu lama, jaraknya begitu, sudah sampai ke titik hampir dekat ke garis finish gitu ya. Dia mungkin capek, nafasnya mungkin ada bagian dari kakinya yang terluka. Tapi dia yang namanya dia berjerih payah dan berjuang. Dia tetap maksain, menguatkan. Makanya ayat yang tadi dikatakan bahwa kita harus tetap menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Taruh semua pengharapan kita, taruh semua kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Nah Ibu Bapak, kita sama-sama Ibu Bapak lewat pesan Tuhan ini, mari kita sama-sama mau bangun otot spiritual kita. Kita mau memamerkan Ibu Bapak kemuliaan Tuhan yang sudah terbangun karena kita membangun otot spiritual kita dengan kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi yang Tuhan mau berikan pada kita dengan dengan lewatnya itu dengan beban yang Tuhan berikan pada kita. Jangan dihindari, jangan ditakuti, kita mau terus mengandalkan pada pimpinan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.